Selamat pagi pendengar setia, sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Senin 16 Agustus 2021. Berjumpa kembali dengan saya Junianto. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Bapa sumber berkat, Bapa pemelihara kehidupan kami bersyukur Bapa untuk kasih setiamu, untuk hari yang baru, untuk kesempatan yang baru. Kau beri kami waktu lagi untuk kami memperbaiki diri pada hari ini. Bapa kami yang di sorga, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menolong kami, sehingga kami dapat menemukan kebenaran dari firman-Mu ini, untuk kami jadikan bekal di dalam kami melangkah pada hari ini. Kami senantiasa membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan, agar kami tidak jauh dari Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saran pagi pada hari ini saya beri judul Persembahan yang Tulus. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1-4. Kisah Para Rasul 5 ayat 1-4. Saya akan bacakan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendusta Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan ini dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Demikian bacaan kita pada pagi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menurut pengalaman saudara, sudah berapa banyak orang pelit yang sudah saudara jumpai? Judul saran pagi ini saya beri judul adalah Persembahan yang Tulus. Jadi judulnya Persembahan yang Tulus. Ada berapa banyak orang pelit yang sudah saudara jumpai? Ada banyak orang yang susah keluar uang walaupun untuk hal-hal yang penting, apalagi untuk kepentingan orang lain. Orang-orang seperti ini biasanya benci kepada pengamen, pengemis, atau orang yang datang minta bantuan. Komentarnya, "Enak saja, kita mati-matian kerja keras, mereka cuma minta-minta. Masih kuat kok minta-minta." Atau kalau memberi bantuan, biasanya ditambahi nasihat yang panjang lebar. Hidup zaman sekarang harus kerja keras dan berhemat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pelit dengan hemat jelas berbeda. Orang yang pelit tidak mau keluar uang untuk orang lain, sekalipun itu untuk sesuatu yang penting. Tetapi mudah keluar uang untuk diri sendiri, sekalipun itu untuk hal-hal yang tidak penting.
sedangkan berhemat, ia tidak mau keluar uang untuk sesuatu yang tidak penting, sekalipun itu untuk diri sendiri. Tetapi ia akan mudah keluar uang untuk hal-hal yang sangat penting, sekalipun itu untuk orang lain. Lalu bagaimana dengan persembahan di gereja atau untuk saudara-saudara seiman? Orang pelit rela memberi jika daftar keinginannya dipenuhi, atau lebih memilih membantu dalam doa saja. Bukan berarti doa tidak penting ya, tetapi akan lebih nyata jika disertai dengan persembahan. Memberi persembahan harus dengan sikap menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih pelit, itu justru menunjukkan kalau hati kita masih terikat pada mamon dan kurang percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Seperti di dalam bacaan kita hari ini, Ananias dan Safira. Mereka masih menahan separuh. Jadi tidak rela jika semua dipersembahkan untuk Tuhan. Atau mereka bilangnya semua ini sudah saya jual. Tetapi ternyata hanya setengah dari hasil penjualan. Setengah ditahannya untuk dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan tidak suka jika uang yang kita miliki hanya digunakan untuk kepentingan sendiri. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Oleh karena itu, sebagian uang kita harus ada yang digunakan untuk memberkati orang lain atau sesama. Tidak usah mikir nominalnya, banyak atau sedikit. Tuhan, aku hanya mampu memberi sedikit, atau uangku hanya segini. Asal kita memberikannya dengan tulus, itu akan menjadi berkat. Ingat, saudara-saudara, bahwa orang yang mau membagi berkat tidak akan pernah kehabisan berkat. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang senantiasa memberkati kami hari demi hari. Pagi ini pun Bapa, kami merasakan berkat-Mu yang luar biasa. Engkau mau bahwa kami mau juga membagi berkat bagi sesama. Untuk itu mampukan kami Tuhan untuk berbagi dan memberi dengan tulus. Kami percaya akan pemeliharaan-Mu Tuhan, bahwa berapapun yang kami bagi tidak akan menghilangkan berkat kami. Bapa kami yang di sorga, biarlah kami lalui hari ini bersama dengan Engkau, dan melalui hidup kami banyak orang merasakan berkat-Mu. Pakailah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.